hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa.
Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami mempersiapkan segenap hidup kami, hati dan pikiran kami. Kami menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Dan kiranya Roh Kudus Tuhan menguduskan setiap kehidupan kami, supaya saat kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kami ada dalam kesucian kekudusan Allah. Lalu ketika kami mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Bapa, kami mau hidup seturut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa segenap kehidupan kita harus benar-benar ada dalam kesucian, ada dalam kekudusan Allah di setiap detik waktu hidup yang kita jalani. Ingat, kekudusan hidup itu bagaikan sebuah garis panjang, dan garis panjang itu dimulai dari satu titik yang terkecil. Artinya begini, di dalam setiap detik kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita, kita harus menjaga hati, pikiran, sikap, perkataan, tindakan, perbuatan kita supaya tetap ada dalam kesucian dan kekudusan Allah. Kalau kita berkata kita orang percaya, kita ada di dalam Kristus Yesus Tuhan, itu artinya kita juga harus bersedia untuk ada hidup di dalam kekudusan setiap detik waktu hidup kita. Ini adalah harga yang harus kita bayar sebagai orang percaya. Jadi orang percaya itu memang harus bersedia untuk hidup kudus. Kalau saudara tidak bersedia untuk hidup kudus, itu artinya saudara tidak percaya kepada Allah. Allah itu kudus. Bahkan kebenaran firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan sendiri yang mengatakan akan hal ini. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, kalau Tuhan itu kudus, kita adalah anak-anaknya, berarti kita juga harus bersedia untuk hidup kudus. Sekalipun saat ini kita masih hidup di dunia ini, kita sudah harus mengambil keputusan untuk ada dalam kesucian dan kekudusan Allah. Itulah kenapa firman Tuhan juga katakan bahwa kita harus mengejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14 firman Tuhan katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Perhatikan itu, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan katakan kuduslah kamu sebab aku kudus, kita harus serius memperhatikan ini. Sebab Allah tidak pernah main-main dengan perkataannya. Allah itu kudus, kita juga harus kudus. Oleh sebab itu, kalau kita tidak bersedia untuk hidup dalam kekudusan Tuhan, jangan mengaku diri sebagai orang percaya. Sederhananya seperti itu, saudaraku. Kalau kita mengaku diri kita orang Kristen, kita orang percaya, kita anak Tuhan, ya ambil keputusan. Dan mulailah hidup di dalam kekudusan Allah, saudaraku. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-9, dikatakan karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Artinya, nama Tuhan itu harus benar-benar dikuduskan di dalam kehidupan kita. Jadi karena Allah itu kudus, kita juga harus berjuang supaya seluruh aspek hidup kita tetap ada dalam kekudusan Allah. Lalu, ciri daripada orang yang tetap mau tinggal di dalam kesucian kekudusan Allah itu harus terlihat jelas di dalam kehidupan kita. Dan ciri dari orang yang hidup dalam kekudusan itu selalu mengenakan belas kasihan, kemurahan, punya kerendahan hati, hidup dalam kelemah lembutan, dan begitu sabar di dalam segala hal, segala perkara.
Sekarang mari kita periksa diri kita masing-masing. Apakah ciri dari kehidupan yang kudus itu sudah kita miliki? Jika belum, maka sebenarnya kita tidak mau untuk hidup kudus. Kita tidak mau hidup di dalam pemerintahan Allah. Lalu kalau kita berdoa, kita katakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kita berdusta di hadapan Allah, saudaraku. Sebab firman Tuhan katakan, dikuduskanlah namamu, tetapi hidup kita tidak kudus. Firman Tuhan katakan di dalam Kolose pasal 3 ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, perhatikan itu, yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi kalau selama ini cara hidup kita masih arogan, kita mau berkata sesuatu kepada orang lain, kita tidak memikirkan apakah itu menyakiti hati orang lain, menyinggung orang lain, ya, melukai hati orang lain atau tidak. Kita hidup sembrono seperti itu, tidak punya belas kasihan, tidak pernah hidup dalam kemurahan, tidak pernah hidup dalam kerendahan hati, ya. Sama orang lain pun kita begitu kasar, tidak pernah lemah lembut. Nah saudaraku, menghadapi satu persoalan kita tidak sabar, kita begitu cepat marah. Bagaimana mungkin bisa dikatakan hidup kita kudus di hadapan Allah? Tetapi karena kita mengaku orang percaya, maunya nanti kalau di balik kematian masuk surga. Tidak mungkin, saudaraku. Orang yang kudus itulah yang akan dipakai sebagai perabot di dalam rumah Allah. Ya, 2 Timotius pasal yang kedua ayat 21 dikatakan begini, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi kalau kita tidak mau menjaga hidup kita supaya tetap ada dalam kekudusan, maka jangan pernah berharap kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Ingat sekali lagi, Allah itu kudus, Bapa di sorga itu kudus, dan tidak bisa menyatu dengan segala sesuatu yang tidak kudus. Artinya, kalau hidup kita tidak kudus, berarti kita juga tidak bisa menyatu dengan Bapa. Tidak menyatu dengan Bapa berarti terbuang dari hadapan Bapa. Terbuang dari hadapan Bapa berarti binasa di dalam kekekalan. Itulah kenapa seringkali saya katakan, saudaraku, perjuangan kita yang paling berat di dalam hidup ini adalah bagaimana kita berjuang untuk setiap detik waktu hidup kita didapatkan oleh Tuhan berkenan di hadapannya. Bukan persoalan yang lain, bukan persoalan makan, minum, dan pakai. Kalau kita mau bekerja keras, bertanggung jawab atas kehidupan kita, maka semuanya itu bisa tercukupi. Saudaraku, perhatikan baik. Orang yang tidak percaya Tuhan sekalipun, ketika dia bekerja keras, bertanggung jawab untuk hidupnya, dia masih bisa survive hidup. Dia masih bisa makan, minum, dan pakai. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Kalau kita bekerja keras, kita jaga hidup kita tetap ada dalam kesucian dan kekudusan Allah, percayalah, Dia Bapa yang baik, yang tahu bagaimana mencukupi anak-anaknya sesuai dengan apa yang mereka perlukan. Firman Tuhan katakan di dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tetapi persoalannya sekarang kita hidup sebagai orang percaya ini bukan persoalan makan dan minum yang utama, tetapi persoalan perkenanan kita di hadapan Tuhan itu yang terutama. Jadi apapun keadaan kita saat ini, kita harus berjuang dan kita harus mau bersedia untuk tetap hidup dalam kekudusan Allah. Dan itu adalah harga mati yang tidak dapat ditawar, saudaraku. Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 17 ayat 19, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran.
Artinya kalau Tuhan sudah berjuang untuk keselamatan hidup kita, kenapa kita tidak mau berjuang sungguh-sungguh untuk hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan? Jadi kalau kita tidak bersedia untuk hidup kudus, hidup benar, hidup dalam kesucian, itu artinya kita memilih untuk terbuang ke dalam maut atau terbuang ke dalam api neraka. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kiranya Bapa berkenan menurunkan tangannya dan memberkati kita semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, memberkati hidup kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin.